warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di webinar kita yang keberapa nih ya? Kali ini karena edisi spesial, webinar kali ini adalah webinar terakhir di 2020. Jadi saya mau taruh kuisnya di depan. Nah, kuisnya apa? Siap-siap di kolom Q&A. Kuisnya adalah webinar keberapakah acara yang kita lakukan hari ini. Silakan jawabannya ditulis di kolom Q&A. Yang beruntung akan mendapatkan goodie bag menarik dari Madania. Nah, perkenalkan nama saya Tianji Sintani. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani dalam acara webinar kita kali ini yaitu Teknologi Yay or Nay. Nah, kita semua pasti setuju kalau teknologi tidak lepas dari kehidupan kita. Bahkan banyak hal dari teknologi yang sudah mengambil alih sebagian kehidupan kita. Apakah perkembangan yang pesat itu berpengaruh pada kehidupan kita sebagai manusia? Sebagai murid? Sebagai profesional? Nah, kali ini kita bahas, tentunya saya nggak akan bahas sendirian. Di sini ada Bapak Didin Nasiruddin. Halo Pak Didin. Assalamualaikum Bu Tian dan semuanya. Terima kasih atas waktunya di sini Pak Didin. Beliau adalah Managing Director dari Bening Communication dengan 21 tahun pengalaman dalam bidang Communication Consultant. Beliau sudah menangani berbagai klien dari Microsoft, Google, Alibaba, dan masih banyak lagi. Pasti seru kita ngobrolnya ya Pak ya. Kemudian di sini kita juga tentunya ditemani oleh Bapak Ahmad Gunawan. Halo Pak Ahmad. Assalamualaikum Bu Tian, selamat siang semuanya Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Gunawan. Beliau adalah Madania Secondary School Principal. Nah, di sini tentunya webinar semakin hangat ditemani dengan alumni yang sudah 12 tahun atau 14 tahun ya. Di sini ada Bahi, alumni Madania kita. Halo Bahi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya ya Bahi. Bahi Helmi Hartoyo Putra sekarang sedang bergelut dalam bidang Machine Learning Engineer di Doku. Nah, ini menarik, nanti kita ngobrol lagi tentang ini ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan Sobat Madania jika ada pertanyaan, langsung saja ditulis di kolom Q&A. Nanti saya akan pilih pertanyaan yang bagus sekali, pasti akan dipilih untuk jadi pemenang giveaway juga. Jadi hadiahnya banyak hari ini ya. Baik, jadi pertama kita akan mulai dengan Pak Didin. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Didin. Pak Didin, saya mau nanya nih. Sebenarnya kalau di sebenarnya dunia kerja gitu ya Pak ya. Sebenarnya apa sih perubahan yang paling signifikan terkait dengan perkembangan teknologi? Dan kira-kira apa sih yang sebenarnya harus kita siapkan secara pribadi, untuk anak-anak, untuk orang dewasa, seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan. Terima kasih Bu Tia. Jadi mungkin saya jelaskan dulu. Kalau saya kan sebenarnya main kerjaan saya itu kan bukan di bidang teknologi, meskipun saya punya ada satu perusahaan kecil yang memang kerjanya ya membuat program aplikasi lah ya. Tapi mostly saya di bidang komunikasi yang menangani banyak klien, terutama klien-klien teknologi, gitu kan. Nah jadi mungkin saat ini kan karyawan millennials dan di bawah yang sesudahnya itu kan beda dengan zaman kita lah ya. Kalau zaman kita dulu ketika masuk kerja ya fokus lah. Kalau sekarang kan mereka sudah di handphonenya sudah punya banyak aplikasi sosial media lah ya kan, dan macam-macam lah itu kan, sehingga banyak distraction, tetapi justru itu juga bisa memberi manfaat buat perusahaan gitu. Sehingga ketika saya misalnya mewawancarai karyawan, kalau zaman dahulu kan buka kelowongan, terima karyawan, wawancara, sudah kan, cuman kita lihatnya CV aja. Kalau sekarang kan enggak gitu loh. Ketika kita misalnya wawancara, pertama yang pasti karena klien-klien di tangan itu mungkin 80% itu klien dari luar negeri, pasti saya tanya kan kemampuan bahasanya seperti apa. Dari mulai wawancara, kemudian bikin translation, bikin summary in English, ya kan.
Kemudian setelah itu saya cek tuh sosial medianya gitu kan. Dia punya Instagram nggak, punya LinkedIn nggak ya masih kan LinkedIn. Kemudian dia udah punya skill apa aja. Kemudian sosmednya dia termasuk anak yang agresif, yang suka misalnya dia suka melakukan provokasi atau dia ya sehat lah ya bersosmed dengan sehat gitu kan. Nah itu sekarang menjadi pertimbangan gitu kan. Jadi anak-anak yang penting itu bukan menguasai teknologi, tapi dia suka. Misalnya kayak di perusahaan saya kan ada beberapa pekerjaan yang akhirnya sudah memakai teknologi. Yang penting anak itu kan punya minat untuk belajar lah, itu yang paling penting. Jadi sebenarnya mungkin basicnya sama aja sih gitu. Kita tuh perlu anak yang punya komitmen, kemudian punya kemauan untuk belajar dan lain-lain. Cuman mungkin sekarang beda. Sekarang memang anak tuh basicnya rata-rata sudah bagus lah ya, rata-rata gitu sih. Begitu ya Pak. Jadi saya dari pertanyaannya sebenarnya saya terbayangnya, oh mungkin jawaban Pak Didi ini berarti menguasai teknologi, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Ternyata justru yang dilihat malah masuk ke sosial medianya ya Pak. Ini menarik sekali Pak. Ini kira-kira kalau di perusahaan lain juga, apakah seperti ini juga? Apa hanya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau bagaimana ya Pak? Saya kira sekarang banyak perusahaan yang sudah mulai melihat itu. Karena kan kehidupan orang itu kan tidak hanya kehidupan fisik ya. Kan kayak saya ketemu orang, mungkin orang pendiam, tapi ternyata di sosmednya dia aktif sekali gitu kan. Banyak orang seperti itulah ya gitu loh. Jadi saya kira makin banyak perusahaan yang sudah melihat karyawan tuh, calon karyawan tuh secara lebih komprehensif lah ya. Lebih komprehensif. Jadi sebenarnya kita harus berhati-hati ya Pak ya. Kan kadang-kadang anak-anak ya posting aja, komen ya mungkin ya, komentar di postingan orang lain tuh tanda kutip seenaknya aja gitu, merasa ini. Nah itu tugas orang tua dan sekolah untuk mengajari itu. Iya ya betul ya. Nah kira-kira nih, kalau misalnya dari Pak Ahmad sendiri, terima kasih ya Pak Didin. Kalau dari Pak Ahmad sendiri terkait dari pemaparan Pak Didin, tadi tuh disampaikan ini tugas orang tua dan sekolah. Nah ini peran sekolah gimana nih Pak? Untuk mempersiapkan siswanya beradaptasi dengan perubahan ini. Nah perubahan ini bukan hanya di teknologi, tapi perubahan dalam bagaimana menyikapi teknologinya. Berkomentar di sosial media dan sebagainya. Karena ternyata dilihat ya Pak Didin ya, oleh dunia kerja. Monggo Pak Ahmad, silakan. Ya, terima kasih Bu Tian. Ya, tadi kita sudah mendengar sedikit banyak tentang pemanfaatan teknologi di dunia kerja, terutama dari Pak Didin ya sebagai praktisi gitu ya, bahwa tidak hanya sekedar kemampuan IT-nya saja yang dilihat, bahwa pandangan tentang teknologi itu mungkin zaman dahulu mungkin lebih terkait ke arah wah bisa programming, menyukai IT dan seterusnya. Tapi justru sekarang perkembangannya jauh lebih dahsyat lagi dibandingkan skill-skill yang mungkin generik untuk kemampuan IT tersebut gitu ya. Itu satu. Tadi yang kedua tadi Bu Tian menanyakan tentang perubahan ini. Nah, perubahan ini sendiri kan sudut pandangnya ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Satu, bagi kita gitu ya sebagai digital immigrant mungkin itu jadi sebuah perubahan. Tapi bagi anak-anak kita itu bukan sebuah perubahan. Kenapa? Karena mereka naturally mereka adalah digital native. Mereka hidup dalam dunia digital. Nah, dari dua hal tersebut mungkin kita harus gali lagi sebenarnya. Apa sih yang perlu disiapkan untuk anak-anak untuk menyiapkan diri berada dalam dunia digital yang secara natural mereka hidup di dalamnya. Nah, ada sebuah quote sebenarnya ya yang bisa menggambarkan itu ya, bahwa jangan pernah mengajarkan ikan untuk berenang. Ya, tapi ajarkanlah ikan tersebut untuk memilih air yang tepat agar dia bisa hidup dengan baik. Nah, itu yang harus kita siapkan pada generasi kita, generasi di anak-anak didik kita gitu dalam sekolah gitu. Nah, ada beberapa hal agar untuk menyiapkan anak-anak didik kita itu agar lebih siap lagi. Memang benar gitu, perkembangan IT itu sangat dahsyat sekali perkembangannya. Seperti Leonhard katakan bahwa humanity will change more in the next 20 years than in the previous 300 years. Dan kalau dalam istilah matematika itu kita sebut dengan exponential growth.
Jadi pertumbuhannya itu mengacu pada kegiatan model-model eksponensial. Jadi perkembangannya sangat-sangat doubling, sangat-sangat berlipat ganda. Jadi mungkin hari ini kita temukan sesuatu, bisa jadi yang apa kita temukan sekarang itu juga berubah. Gitu. Hari ini kita pakai teknologi A, bisa jadi teknologi A-nya juga berubah. Gitu. Memang benar digital skill-nya harus kita kuatkan di anak-anak kita. Tapi ada yang lebih perlu kita seimbangkan dengan hal yang mungkin tidak akan pernah berubah. Apa itu? Pendidikan karakter anak-anak tersebut. Ya, jadi pendidikan karakter itu juga menjadi modal dasar sebagai fondasi mereka untuk menghadapi dunia yang cepat sekali berubah. Jadi fondasi-fondasi ini harus kita kuatkan dalam pendidikan anak-anak kita agar mereka punya pegangan yang kuat terhadap perubahan yang ada. Di era digital seperti ini, ya kita tahu bahwa mereka diberikan keberlimpahan. Keberlimpahan apa? Keberlimpahan data. Data yang bisa diolah jadi informasi, tapi belum tentu informasi itu bisa berubah jadi sebuah pengetahuan. Nah, agar bisa menjadi sebuah pengetahuan, butuh wisdom, butuh kebijaksanaan, butuh kebijakan yang didasari dari karakter-karakter tersebut agar apa yang mereka dapatkan itu bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Gitu. Jadi dasarnya ke satu tadi ya kemampuan teknikal mereka atau digital literasi mereka, soft skill mereka yang harus kita kuatkan, dan selain itu juga human skill-nya mereka. Human skill itu terdiri dari kesiapan mental mereka, karakter mereka, dan jangan lupa bahwa spiritualitas ini tetap memberikan peranan yang penting agar arus yang begitu deras ini bisa membuat mereka tetap bertahan di antara arus yang deras ini. Begitu Bu Tian. Terima kasih Pak Ahmad. Tapi menarik sekali tadi terkait quotes ya. Ikan hidup di air, jangan diajarin berenang gitu ya. Maksudnya air itu memang sudah hidup dalam era teknologi ini ya. Kadang-kadang kalau orang tua berpikir ini perubahan pesat sekali, mungkin ya memang di anak-anak tidak ada yang berubah, memang mereka lahir di sini begitu ya Pak ya. Betul. Nah, menarik sekali. Tentu saja malah di sini yang didorong dari sekolah itu adalah bukan hanya teknologinya, tapi wisdom, spiritual, pendidikan karakter, supaya bisa mengelola berlimpahnya data gitu ya, yang masuk ke anak-anak kita. Nah, mungkin kalau dari, bagaimana Pak? Silakan. Ya mungkin sebagai tambahan lagi ya, tadi selain selain dari karakternya mereka dan spirituality mereka, tetap memang hard skill mereka, digital literasinya harus kuat. Ya, digital literasi sebenarnya dasarnya apa sih? Ya, digital literasi ruhnya sendiri adalah literasi. Ya, literasi itu apa? Pada dasarnya adalah kemampuan mereka membaca. Dan itu harus kita kuatkan. Ya, kalau segala macam ilmu pengetahuan itu dasarnya dari membaca, ya. Mungkin kebiasaan anak untuk membaca lebih mendalam dari awal sampai akhir, mengingat semua sudah tersedia di internet gitu dengan versi briefnya gitu ya. Maka itu bisa berakibat hal-hal yang negatif juga, bahwa generasi instan itu gitu ya, tetap harus kita kelola agar mereka tidak hanya sekedar instan saja mendapatkan kesimpulan, tapi juga harus melalui proses-prosesnya. Dan literasi itu sangat penting, Bu Tian. Ya betul. Nah ini nanti dampak negatif saya nanti mau bahas juga nih ya Pak Ahmad. Nah terkait tadi nih ke Pak Didin lagi ya sedikit. Pak Didin tadi ini perkembangan teknologi yang begitu cepat tadi dibahas juga sama Pak Ahmad. Kira-kira ada yang mau disampaikan dari Pak Didin? Perkembangannya apa sih? Seperti apa sih? Anak-anak kita tuh di handphone ini isinya ada apa aja sih? Yang perlu kita waspadai itu apa sih? Boleh Pak Didin? Silakan. Oke, baik, mungkin saya ada sedikit slide ya, beberapa slide lah yang mungkin akan saya share sebentar. Bu, sebenarnya saya kayaknya masih disable Bu untuk sharing-nya ya. Oke, sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak ya. Oke, udah bisa Bu. Oke. Monggo Pak.
Sudah kelihatan Bu ya? Ya, sudah. Sudah Oke. Pak Didin. Oke, jadi mungkin pertama ini mungkin beberapa sebenarnya info yang saya sampaikan bukan hal yang baru ya. Pasti Bapak Ibu itu pasti pernah baca juga bahwa pertama mungkin di beberapa negara seperti China, Korea, beberapa TV station sudah memakai penyiarnya itu sudah memakai AI ya, udah bukan manusia lagi lah gitu ya. Jadi sekarang artinya siap-siap aja sebagian pekerjaan para penyiar TV itu diambil alih oleh AI, artificial intelligence. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa sekarang beberapa negara juga sudah mulai membolehkan taksi yang tanpa pengemudi kan. Kemudian juga dulu waktu zaman saya SMA perjalanan ke Mars itu cuma impian, sekarang sudah hampir menjadi kenyataan meskipun sempat ada insiden kemarin. Kemudian pekerjaan wartawan dan pekerja-pekerja pabrik sekarang udah mulai juga diambil oleh robot. Apalagi sekarang kan sama COVID ya. Bahkan karena COVID banyak pabrik yang berhenti beroperasi. Itu menjadi alasan untuk mengkonversi pekerjaannya dari manusia ke robot, karena robot kan tidak kena pandemi, tidak ada sakit dan lain-lain gitu kan. Kemudian juga cloning sekarang tuh sudah secara teknologi orang tuh sudah bisa ilmuwan sudah bisa cloning manusia. Penghalangnya hanya etika dan mungkin regulasi dari negara masing-masing. Juga kemarin belum lama ini Cina menampilkan adanya artificial matahari buatan, artinya teknologi termonuklir yang dampaknya adalah bahwa nanti energi yang ada di dunia itu sudah tidak terbatas lagi. Dengan begitu manusia bisa berbuat apapun gitu kan. Itu mungkin perkembangan yang terakhir. Kemudian apa sih yang mendorongnya? Ya salah satunya mungkin kalau kita lihat salah satunya adalah kemajuan di bidang komputasi dan penyimpanan. Jadi kalau saya ingat dulu ketika saya pertama kerja mungkin saya ingat masih pakai Pentium 1. Itu jumlah transistornya. Jadi kan kalau prosesor itu kan di dalamnya ada transistor yang sebagai istilahnya apa ya? Kalau manusia otaknya lah, neuronnya lah ya. Jadi dulu cuma ada 3,3 juta. Sekarang prosesor untuk AI, untuk artificial intelligence itu jumlahnya sudah hampir 60 miliar transistor. Artinya semakin cerdas karena semakin banyak transistor maka prosesor akan semakin cerdas. Juga penyimpanan. Ingat zaman saya sama Pak Ahmad mungkin dulu masih pakai floppy disk yang hanya megabyte. Atau 5,5. Sekarang kalau hard disk itu sudah ada yang 100 tera, ya kan, meskipun masih mahal lah ya. Tetapi kalau kita pindah ke cloud yang punya Google Drive segala macam, itu sudah kita mau nyewa berapa aja bisa gitu kan, tidak terbatas. Ya kan? Nah, kemajuan seperti itu akhirnya juga mendorong kemajuan ada di bidang namanya artificial intelligence pasti, kemudian di machine learning seperti yang Wahyu belajar gitu kan, dan juga di bidang robotik. Nah kemudian kita coba lihat ada perbandingan teknologi. Jadi kalau sebelah kiri itu kan sebenarnya perbandingan bahwa zaman dahulu contohnya ketika tahun iPhone 4 itu setara yang harganya $300 di Amerika ya, itu kemampuannya setara dengan superkomputer Cray 2 yang harganya $32 juta ya. Kemudian sekarang anak-anak lagi pada mungkin Bapak Ibu ada yang anaknya lagi nunggu pre-order untuk PS5 atau Xbox Series X gitu kan. Itu sudah hebat banget gitu loh. Itu sudah kemampuannya sama dengan superkomputer IBM yang harganya 1, jadi kalau PS5 kan mungkin harganya antara 8 sampai 10 juta kali ya. Harga normalnya gitu kan. Itu udah setara kemampuannya dengan superkomputer yang harganya 1,5 triliun, bayangkan itu. Jadi PS yang dipegang anak-anak atau iPhone atau handphone Android sekarang tuh sudah hebat banget gitu loh. Ya kan, cuma tinggal mungkin ada batasnya di penyimpanan internalnya, tapi kan bisa
upgrade ke cloud kan. Jadi itu sudah istilah overkill lah, udah hebat banget tuh teknologinya gitu kan. Jauh ya Pak dengan yang dulu. Ya, udah hebat banget gitu kan. Nah, sehingga ditambah lagi sekarang aplikasi udah macam-macam kan. Jadi kalau saya lihat nih data terbaru bulan November, aplikasi di Google Play juga hampir 3 juta. Yang punya iPhone, aplikasi yang ada itu yang bisa diunduh itu ada hampir 2 juta gitu kan. Belum yang Microsoft yang punya PC dan yang mungkin yang suka pakai Amazon itu juga aplikasi udah ratusan ribu kan. Sehingga apa dampaknya? Ya dampaknya ya kita sekarang menangani banyak sekali informasi yang dalam bentuk data dari mulai kalau saya kan pekerjaan kantor, kemudian sosial media juga, kemudian bagi yang di rumahnya sudah memakai smart devices ya, data-data Internet of Things-nya sudah mulai ada gitu kan, sehingga sehari-hari kita dihadapkan dengan banyak sekali distraction ya. Jadi Pak Ahmad punya berapa grup WA Pak? Wah, luar biasa Pak. Itu baru grup WA ya. Belum lagi buka Instagram, Facebook, kemudian Netflix dan belum lagi shopping ya Pak. Jadi kita sehari-hari dihadapkan dengan banyak sekali distraction dari aplikasi macam-macam yang itu mengganggu. Kalau bagi saya kan berarti saya kan mengganggu bagian parenting kan. Anak-anak sama juga. Anak saya kan minimal dia punya Netflix sama langganan Netflix sama Spotify. Itu sudah mengganggu. Sorry aku nonton dulu lah, Bapak gimana ada gitu. Jadi ketika ada tugas banyak delay-nya kan karena itu. Jadi sama-sama lah kita mungkin guru di sekolah akan mendapatkan anak-anak yang banyak distraction. Orang tua sama juga. Orang tua juga terdistraction juga kan dengan kita ngurusi WA group, kita ngurusi sosmed, kita ngurusi kerjaan itu kan. Jadi itu seperti itu. Jadi mungkin kuncinya adalah bagaimana agar orang tua, guru dan anak itu membangun sebuah kehidupan yang balance lah, ya kan. Semua terpenuhi sehingga kita bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang kurang penting, dan mana yang sangat tidak penting gitu kan. Itu mungkin challenge pada saat ini. Cuman yang pasti kalau di tengah semua kemajuan itu bahwa robot, AI segala macam tidak pernah bisa menggantikan manusia. Jadi misalnya manusia kan punya 86 miliar neuron, sama seperti mungkin mirip seperti tadi transistor dalam prosesor ya. Cuman beda kalau transistor itu hanya ada 3 koneksi, 2 input, 1 output. Tapi neuron sel saraf otak manusia itu ada 10.000 connection dalam setiap neuron. Sehingga saya percaya bahwa setiap anak itu punya potensi yang sama. Jadi kalau saya apakah seorang anak tuh bisa menjadi engineer, bisa menjadi ilmuwan, saya percaya bisa. Problemnya adalah kenapa? Bahwa tidak semua anak itu punya minat, ya kan? Tidak semua anak punya minat yang sama gitu kan. Sehingga kita harus melihat bahwa ya masa depan anak kita itu ya seperti ini, bahwa tidak semua anak tuh akan memilih untuk bekerja di bidang teknologi, tetapi semua profesi itu akan dipengaruhi oleh teknologi. Contohnya kedokteran lah. Kedokteran kan dokter itu kan termasuk pekerjaan konvensional. Beda dengan bahib misalnya machine learning engineer gitu kan. Tetapi kan dokter sekarang sudah pakai aplikasi juga kan. Dokter sekarang ketika COVID mungkin banyak memakai video call dengan pasien, bukannya face to face gitu kan. Itu contohnya ya. Ya kan itu kira-kira. Jadi semua itu dipengaruhi oleh teknologi. Next-nya adalah juga kalau orang di perusahaan tuh tetap ada fungsi-fungsi kan. Tidak semua di perusahaan IT pun ya, misalnya saya dulu handle perusahaan misalnya Intel, teknologi, iya, tapi justru yang paling berperan itu adalah marketing, sales segala macam, sehingga artinya tetap anak itu sekolah di mana selalu ada tempat buat mereka. Mungkin bedanya adalah berapa besar, berapa banyak ya kan. Kemudian yang pasti bahwa semua
fungsi di dalam organisasi perusahaan atau pemerintahan juga akan dipengaruhi oleh teknologi. Mungkin ini yang terakhir adalah bahwa jangan lupa bahwa kita itu hidup di dunia yang selalu mengalami disrupsi, selalu berubah. Dulu mungkin kita tahu kalau ada tempat untuk cuci cetak foto. Sekarang ada nggak? Masih ada nggak ya? Udah nggak ada ya. Kemudian kemarin mungkin ada baru mungkin ada satu koran di Jakarta yang akhirnya dia full sudah menghentikan proses penerbitan. Dia nggak terbit sebagai cetak lagi, semua digital. Bukan berarti dia rugi ya. Mungkin malah lebih untung dengan digital karena tidak harus cetak, ya kan. Cuman mungkin ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan sebagai loper koran, mungkin udah semakin sedikit ya karena koran yang cetak semakin sedikit itu. Kemudian juga sekarang misalnya telekomunikasi 2005 misalnya sekarang telco. Dulu perusahaan telco itu kan kayak Telkomsel. Dulu kan mungkin sebagian pendapatannya dari voice, telepon kan. Sekarang Bapak Ibu masih pernah telepon pakai GSM nggak? Pasti semua sekarang sudah pakai aplikasi ya. Pakai WhatsApp atau pakai aplikasi lain lah ya gitu loh. Dan nanti tidak lama lagi semua industri akan mengalami disrupsi. Sehingga mungkin yang dipentingkan bahwa anak-anak itu ya harus tetap belajar hal baru gitu kan. Jadi dulu saya pernah salah satu klien pertama saya Intel tuh chairman-nya mengarang buku judulnya itu Only the Paranoid Survive. Bicara konteks industri, bahwa industri itu akan berubah gitu loh. Kalau tidak paranoid akan setiap industri apapun itu bisa ditiru. Selalu akan ada pesaing baru sehingga mau tidak mau dia harus tetap belajar, berinovasi dan sebagainya. Sama juga anak kita yang paling penting tuh siap untuk berubah, belajar hal-hal baru. Nah, itu mungkin challenge bagi orang tua dan sekolah. Itu aja Bu Tian sama Pak Ahmad. Ya, baik. Bisa dilanjutkan dengan diskusi. Iya, saya catat banget tuh ya Pak, yang terakhir itu harus mau berubah. Nah, itu tantangan juga sebenarnya Pak ya. Apalagi kalau sekarang nih kondisinya pandemi mungkin banyak yang tertampar-tampar nih Pak ya. Kira-kira kalau misalnya Bapak sebagai orang tua nih, kalau Bapak sebagai orang tua kira-kira ke anak-anak sendiri seperti apa sih hubungannya dengan sekolah nih? Apakah betul-betul support terhadap literate, terhadap digital ini, terhadap perubahan ini apa gimana? Boleh ceritakan Pak? Jadi anak-anak itu tidak perlu diajarin lah ya kalau untuk urusan digital mereka belajar sendiri gitu kan, belajar dari teman sendiri. Jadi saya ya kalah canggih dari mereka lah ya gitu lah. Kan orang tua penting mengingatkan anak-anak agar balance ya kan. Jadi saya selalu tanya ke Javid misalnya, Javid kamu udah baca apa hari ini? Gitu kan. Karena bagi saya membaca itu punya arti yang sangat banyak. Coba bayangkan kalau nanti anak itu kuliah bikin skripsi malas baca gimana coba Pak? Kan Butian. Ya kan itu kan anak apalagi kalau dia tidak diajarin bahwa ini adalah plagiat gitu kan. Saya ingat dulu pernah ada satu wartawan Farid Zakaria, editor di majalah Times. Itu pernah disuspend, pernah diberhentikan sementara karena dia ada satu kalimat di dalam tulisannya yang tidak disebutkan sumbernya. Cuma satu kalimat loh. Itu sudah plagiat serius untuk sebuah media besar ya. Sementara mungkin di kita banyak yang tidak tahu kalau mengutip satu artikel itu dianggap sebagai biasa aja gitu loh. Itu mungkin yang ditekankan. Kemudian yang pasti kalau saya terus terang dengan Madani itu ini banget ya. Jadi artinya ya anak-anak kan yang pasti karena full English-nya dapat. Jadi karena saya berhadapan dengan pekerjaan yang menuntut anak-anak yang harus fasih bahasa Inggris, menulis, bicara segala macam, ini sudah cocok sekali. Kemudian yang kedua bahwa karakter itu sebenarnya menjadi yang utama lah. Dari dulu dari sejak saya pertama kali bekerja itu ada satu paradigma dalam HR itu adalah jadi
hire for attitude, train for skill. Jadi kita hire seorang itu yang penting attitude-nya dulu, ya kan? Karena skill tuh bisa dilatih lah, ya kan? Kalau dia punya kemauan, dia jujur segala macam, itu skill tuh gampang lah. Yang penting dia punya attitude yang bagus, sesuai dengan visi dari perusahaan tersebut. Saya menerapkan itulah. Gitu. Ya, iya ya Pak. Aduh, ini noted banget nih. Hire for attitude. Jadi itu dulu ya Pak ya? Itu dulu. Baiklah. Aduh, terima kasih banyak nih ya Pak ya. Insight-nya banyak sekali. Saya nih mau bergeser ke Bahi nih sebagai pernah murid ya. Pernah jadi murid juga. Dan sekarang juga bergelut di dunia yang unik. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang terkait dengan pemaparan sebelumnya, mau diceritain dong Bahi, bidang pekerjaan ini bidang apa sih? Saya baru dengar. Nah, jenis pekerjaan apa sih? Boleh silakan Bahi. Iya, makasih Bu Tian. Jadi pekerjaan ini memang sangat baru ya di dunia teknologi gitu. Memang mungkin pengembangan awalnya sudah lama, namun mulai banyak masuk ke industri itu kurang lebih di 10 tahun terakhir lah, terutama di Indonesia ini. Nah ini jadi pekerjaan saya itu machine learning engineer, itu adalah seseorang yang melakukan rekayasa atau seseorang yang bertanggung jawab atau seseorang yang tugasnya membuat gitu, seorang teknisi yang tugasnya membuat sebuah algoritma machine learning. Nah, jadi algoritma machine learning ini apa sih? Nah, machine learning itu sendiri kalau kita lihat dari definisinya adalah sebuah mesin yang bisa secara otomatis tanpa harus eksplisit kita beritahu, dia akan belajar dengan data-data sebelumnya dan akan melakukan prediksi terhadap data-data yang baru. Contoh dari penggunaan machine learning ini, misalkan di bidang finansial gitu ya. Misalkan saya pemilik sebuah e-commerce, lalu saya ingin membuat sebuah algoritma machine learning yang bisa menilai transaksi ini adalah transaksi fraud atau bukan sih, transaksi kecurangan atau bukan. Nah, itu caranya membuatnya adalah saya mengumpulkan dulu nih data-data ke belakang, data-data transaksi selama 1 bulan ke belakang, misalkan saya kumpulkan 500 contoh data yang fraud, terus 500 lagi contoh data yang benar-benar genuine atau data-data yang bersih. Lalu saya kembangkan sebuah algoritma yang bisa melakukan prediktif ke depannya saat ada transaksi baru, ini tuh transaksinya fraud atau tidak sih. Itu adalah tugasnya seorang machine learning engineer, yaitu memanfaatkan data yang ada untuk dilihat pattern-nya, untuk dipelajari seperti apa bentukannya, dan dibuat model matematikanya untuk melakukan prediksi untuk ke depannya. Kurang lebih. Aman tuh ya, sebenarnya aman nggak sih? Kita perlu merasa was-was nggak sih sebagai orang awam? Ya, itu jadi pertanyaan ya. Banyak sekali memang yang mengangkat hal ini gitu ya. Kalau mungkin anak muda mungkin sering nontonnya Black Mirror, series di Netflix, atau mungkin yang kemarin baru keluar itu The Social Dilemma. Itu memang itu kembali lagi ya ke pembahasan tadi itu ya, terkait kebijaksanaan, terkait attitude seseorang yang memang bekerja di bidang itu. Kayak dan itu sendiri memang kami gitu sebagai engineer yang bergerak di bidang ini, yang berkecimpung dengan banyak data, itu sudah banyak dibekali oleh pelajaran-pelajaran seperti itu. Contohnya saya di Fasilkom UI itu, di semester terakhir kita ada satu mata kuliah yaitu komputer masyarakat, Komas. Nah, itu adalah mata kuliah wajib yang diambil di semester terakhir. Jadi setelah 7 semester kita mempelajari teknis dari komputer itu sendiri, di akhir kita belajar bagaimana sih sebenarnya kita menerapkan teknologi secara bijak di masyarakat. Bagaimana kita sebenarnya membuat program yang harus mengerti nih batasan antara misalkan privasi, antara batasan informasi pribadi dan segala macamnya. Terus kalau pertanyaan soal aman dan nggak aman ya setiap perusahaan pasti memiliki standar yang ketat ya terhadap data-data yang diberikan dan kita tidak bisa melihat data seseorang secara personal, pasti di masking. Misalkan contoh transaksi Bu Tian, di saya terlihatnya bukan ini emailnya Bu Tian Yusintani@gmail.com, bukan, tapi di masking misalkan dengan user ID 231. Nah, data-datanya seperti ini. Jadi saya tidak tahu nih Bu Tian atau ini siapa gitu. Jadi kami bukan peduli pada pribadi orangnya, tapi kami peduli pada pattern yang dihasilkan itu untuk membantu decision making atau mengefisiensikan bisnis proses dari perusahaan tersebut. Itu ya, aduh menarik banget ya. Ini pekerjaan yang beyond my imagination. Sebenarnya dulu
kayaknya nggak ada ya, dulu ini nggak ada kan, baru muncul Baru, sekarang gitu ya. saya juga Sekarang baru 1 tahunan di sini gitu. mungkin jangan-jangan 5-10 tahun lagi ada lagi ya, ini model jenis pekerjaan yang baru. Nah, terkait yang tadi nih Bahi, ini seru banget ya. Kalau tadi Pak Ahmad, Pak Didin ini selalu ya itu tadi ya, attitude, terus karakter, itu terus. Nah, kalau semasa sekolah nih, Bahi, selain tadi disebutkan ada Komas itu ya, di waktu akhir perkuliahan, waktu di dasarnya itu di sekolah di Madania apa ada juga kah? Masuk juga kah itu di Bahi? Iya, iya. Tentunya iya ya, pasti semua sekolah pasti mengajarkan itu, apalagi Madania mungkin Pak Didin juga mungkin lebih bisa memberikan testimoni ya, karena anak-anaknya juga banyak yang di Madania seperti itu. Pastinya dipelajari ya kita terkait hal-hal kayak gitu. Itu kalau kita lihat dari sisi attitude, ya guru-gurunya memperlihatkan contoh yang baik, lalu ada mata kuliah yang juga terkait itu. Dan juga kita juga secara teknis itu, mungkin selain, kalau saya tadi banyak membahas soal yang attitude-nya, saya mungkin bahas soal pendidikan yang lebih teknikalnya gitu. Di Madania itu kan juga diajarkan pendidikan teknikal, jadi machine learning atau data science ini sendiri itu kan berdiri di atas 3 domain. Domain bisnis, domain matematika, dan domain computer science. Jadi 3 domain ini melebur jadi satu himpunan, jadilah data science. Nah ini basic-basicnya juga dipelajari nih di sekolah. Jadi mungkin buat yang tertarik masuk ke bidang ini gitu, itu basic-basic matematikanya di sekolah itu harus kuat. Lalu minimal mengerti terkait pelajaran komputer, dan menurut saya di sekolah saya dulu jadi Madania itu dibandingkan dengan sekolah lain, pelajaran untuk komputernya itu sendiri sudah sangat advance gitu, sangat advance sehingga sangat membantu untuk kedepannya. Contoh saya ingat di kelas 9 itu setiap anak Madania untuk ujian akhir Cambridge kita sudah diwajibkan untuk membuat satu website gitu. Itu bisa dibayangkan, mungkin jarang kita menemukan seperti itu ya. Dengan kurikulum Cambridge di kelas 9 kita sudah bisa untuk membuat website gitu. Dan itu menjadi basic yang baik untuk kedepannya gitu, entah itu untuk kuliah ataupun karir. Ya sih, aduh seru banget nih ya Bahi, makasih ya sharing pendapatnya. Nah di sini kita mungkin masuk, ini pertanyaan-pertanyaannya sangat berhubungan ya dengan tadi pernyataan dari Bahi, dari Pak Didin, dari Pak Ahmad. Saya rangkum semua nih, kayaknya boleh ya. Mungkin kalau tadi Bahi cerita, di sekolah saya dulu waktu kelas 9 aja saya udah diminta bikin website gitu ya. Basic-basic literasinya sudah disampaikan ya, mungkin di sekolah lain juga ada ya. Nah ini ada nih dari pertanyaan dari Ibu Nida. Seseorang itu dikatakan tech savvy ya, paling minimal sebenarnya menguasai skill teknologi yang seperti apa sih? Gitu. Apakah paling minimal misalnya mengoperasikan beberapa aplikasi itu baru sudah dikatakan tech savvy, atau minimal bisa solving problem kalau misalnya PC-nya hang, laptopnya hang, bisa solve itu sudah dikatakan tech savvy. Apakah seperti itu dasarnya apa ya? Gimana? Boleh siapa yang mau menjawab boleh? Basicnya apa? Dikatakan paling minimal menguasai skill teknologi. Mau dari Pak Didin dulu boleh? Boleh. Sebenarnya relatif lah ya, relatif tergantung di mana si anak itu berada atau bekerja gitu kan. Cuman mungkin basicnya adalah kalau saya sih lebih melihat bahwa contohnya dia itu salah satunya misalnya memahami tentang bahaya digital, ya kan. Contohnya misalnya orang sekarang kan banyak orang yang masih misalnya ketika di profil Facebook misalnya atau di profil apa dia masih ada menyimpan nomor handphone, kemudian tanggal lahir segala macam. Itu kan yang rawan untuk ada nama-nama keluarga misalnya kan. Itu rawan untuk diretas kan. Orang kan seringkali kita banyak pakai password yang kombinasi anak, kemudian ke tanggal lahir apa gitu lah, ya kan. Itu salah satu yang menjadi itu literate lah. Kemudian yang kedua memahami bahwa kita berlaku di dunia digital itu harus hati-hati. Ibaratnya saya pernah diajarin lah, awal-awal saya menjalankan perusahaan, saya ada satu klien yang mengajarin tentang kehidupan digital yang sehat. Misalnya sekarang ibu punya
punya Facebook, nah Facebooknya punya teman berapa? Kenal semua nggak orang itu? Ya kan? Kan banyak orang yang ketika ada yang nge-add, oh dia accept aja gitu kan, padahal kita nggak tahu siapa dia gitu kan. Kalau saya selalu kalau misalnya ada yang add, saya diajarin tuh. Kalau ibaratnya kan kita ada orang ngetuk rumah gitu kan, ngetuk rumah kan tidak bisa masuk kan. Kita lihat dulu orang ini siapa, kenal enggak. Ya kalau nggak kenal, kita tanya, Bapak siapa, mau ketemu siapa, ada keperluan apa gitu kan. Tidak langsung disuruh duduk, oh silakan duduk kan enggak kan. Sama lah ketika kita terima pertemanan, ini orang ini siapa gitu kan. Oh iya temennya siapa, dia berapa banyak temennya, seperti apa. Nah itu saya akan terima kalau ini temannya temen atau orang yang saya kenal gitu kan, saya kenal, kemudian misalnya ada PM itu kan, oh ini saya ini, oh ini persiap. Jadi seperti itu gitu kan. Jadi itu mungkin aja anak juga sama juga karena banyak kan ada predator online segala macam, sehingga itu tech safety itu tidak sekedar menguasai teknologi tapi juga bisa berperilaku secara baik di dunia digital lah ya. Seperti orang kalau misalnya masih bikin komen-komen yang macam-macam di sosial media, ya itu belum tech savvy gitu kan. Nah, berarti tech savvy itu bukan technically saja gitu ya. Ibaratnya kita bikin komen, misalnya kita punya teman 1000 misalnya, kita bikin komen yang provokatif, itu sama dengan kita teriak di satu ruangan besar loh itu. Bedanya apa? Ya kan? Karena mainnya seperti itu. Jadi tech savvy itu ya kita memahami basic teknologi, tapi juga kita memahami bagaimana berperilaku di dunia digital dan teknologi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Betul ya. Jadi lebih ke skill, soft skill berarti itu ya. Literasi digitalnya begitu ya. Baik, kalau Bahi deh. Kalau Bahi, dari Bahi gimana Bahi? Ya, kalau tech savvy itu sendiri kan seseorang yang proficient ya, seorang yang lancar gitu, orang yang menguasai banget sama teknologi. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya mungkin ke skill teknologi seperti apa sih sehingga seseorang itu bisa dibilang sebagai tech savvy gitu. Sebenarnya luas banget Bu kalau kayak gitu kan, karena computer science itu sub bidangnya itu kan luas ya. Jadi benar-benar nanti passionnya mau ke arah mana gitu. Misalkan kita tidak perlu menguasai semuanya gitu, kita tidak perlu menguasai di bidang ini bisa mengoperasikan semua aplikasi, atau misalkan kalau terlalu teknisnya itu bisa menguasai semua bahasa pemrograman, tapi kita yang penting fokus di sesuatu, kita proficient di situ, dan kita juga tahu cara menggunakannya seperti apa, dan kita juga bisa bijak menggunakannya di situ. Gitu. Menurut saya itu syarat minimum menjadi seorang yang proficient gitu ya, seorang yang master di bidangnya gitu. Cukup kuasai satu bidang dan gunakan itu dengan baik. Berarti bidangnya dipelajari, tapi itu tadi ya, basicnya paham si ethics dan sebagainya gitu ya, Bahi ya? Betul. Oke. Nah, kalau untuk Pak Ahmad, saya ini kasih pertanyaannya agak beda nih Pak Ahmad. Pak Ahmad lebih pikir jawab yang sama. Beda, saya tembaknya beda lagi ya Pak. Ini ada pertanyaan terkait dengan anak usia dini nih Pak. Kalau untuk anak usia dini, kira-kira penggunaan digital technology ini apakah nantinya malah jadi memberi efek kecanduan gadget? Nah, ini jadi nyambung ke nanti mau saya bahas nih. Boleh langsung sekarang nggak apa-apa. Wah, ini pertanyaan sangat menarik ya. Ini jadi sebuah dilema buat kita gitu dengan kondisi seperti sekarang. Tapi balik lagi seperti awal saya sampaikan bahwa pada dasarnya gitu ya, anak-anak sekarang itu adalah digital native. Dan tanpa sadar kita mengarahkan mereka untuk menjadi digital native tersebut. Buktinya apa? Gampang sebenarnya. Dalam kandungan saja mereka sudah digital native. Kenapa? Karena ketika ibunya hamil pasti posting di IG kan, posting di sosial media. Tanpa sadar dia udah eksis di dunia digital. Ketika baru lahir gitu ya, baru lahir selain diazankan bagi yang muslim ya, tapi juga ada satu step lagi, harus upload fotonya. Gitu. Jadi tanpa sadar kita sudah mem-create mereka dalam dunia digital ini gitu ya, dan mereka mempersiapkan mereka dalam dunia digital. Nah, bagaimana sih untuk anak usia dini ini agar mereka sebaiknya diberikan atau tidak ya? Nah, kembali lagi pada stages yang mereka sendiri gitu, bahwa pada tahapan 0 sampai 3 tahun adalah tahapan di mana dopamin gitu, dopamin sedang diproduksi oleh mereka, di mana dopamin itu menunjukkan kelekatan mereka. Dan mereka akan jadi lekat pada sesuatu yang mereka senangi. Kebayang kalau mereka sudah dari umur 0 sampai 3 tahun itu sudah diberikan gadget misalnya, maka kelekatan mereka akan gadget itu akan jadi tinggi ketika itu menjadi sebuah kesenangan buat mereka.
Nah, sekarang dikembalikan lagi terhadap urgensinya ketika kita memberikan mereka gadget. Mungkin gitu ya, mungkin banyak aplikasi gitu ya, baik aplikasi yang ada di handphone ketika kita membuat itu disenangi oleh anak. Oh, ini untuk perkembangan anaknya, untuk perkembangan banyak game segala macam gitu ya. Atau bahkan ada sound yang ketika mau Nina bobo-bobokan anak kayak susah rewel gitu ya, dikasih sound tersebut. Atau mungkin pernah kebayangan ya, saya pengalaman sebagai orang tua yang punya balita ya sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin tanpa sadar saya melakukan ini juga dan ini menjadi koreksi buat saya. Misalnya ketika anak saya rewel gitu, paling gampang apa sih? Kadang-kala kan kita suka ngasih gadget buat anak kita gitu ya. Padahal tujuannya sebenarnya apa sih? Buat menangin atau mereka kenal dengan gadget tersebut. Jadi kita harus tahu yang jadi filter, yang jadi orang dewasa itu siapa sih sebenarnya? Kita kan, bukan anak-anak tersebut. Kita yang harus bisa menentukan urgensinya terhadap anak ini, apakah kita akan berikan atau tidak. Kita harus tahu manfaatnya untuk apa gitu. Urgensinya seberapa macam. Apakah ada alternatif lain selain kita ngasih gadget buat mereka. Mengenalkan ya gitu, tapi bukan jadi satu-satu yang utama. Ada stages yang harus kita perhatikan. Kalau mungkin Bapak Ibu gitu atau kita semua melihat ketika kita download game segala macam buat anak-anak kita, pernah melihat nggak? Ini tips sedikit aja gitu ya. Pernah melihat nggak rate usia di games tersebut? Mungkin itu sering kali luput bahwa di situ ada parental advisory-nya, di situ sebenarnya ada petunjuk. Nah, itu juga sebenarnya sebelum kita memberikan gadget pada anak ya, kita juga harus siap. Apakah kita siap terhadap segala macam resikonya, terhadap benefitnya, jadi sebelum anaknya siap, kita juga harus siap terlebih dahulu. Seperti itu sih Bu Tian. Tadi menarik nih yang stages ya, ada stagesnya, ada tahapannya. Ini sekalian ada pertanyaan nyambung situ nih Pak. Dari Ibu Titin, ini pertanyaan adalah, skill apa sih yang dikembangkan, tahapannya seperti apa, supaya anak-anak mengenal dunia digital ini sejak dini. Tahapannya harus seperti apa supaya aman gitu ya mungkin ya Pak? Betul. Jadi tahapannya mungkin kalau banyak sekali sih tadi ya referensi yang menyatakan berdasarkan umur, berdasarkan kesiapan dan seterusnya. Tapi secara filosofi adalah kita harus yakin bahwa tadi ada hal-hal yang pertama kita harus berpikir bahwa seberapa besar teknologi itu ketika kita berikan atau mengenalkan gadget ya kepada anak-anak, seberapa besar manfaat terhadap anak tersebut. Yang kedua, kita lihat juga perkembangan secara emosi, gitu ya. Nah, perkembangan emosi ini juga sangat berpengaruh dengan perkembangan usianya mereka. Nah, ketika perkembangan emosinya tersebut, kita juga harus tahu rate-nya udah sampai mana. Kedewasaan anak sudah sampai mana ketika kita berikan gadget buat mereka, gitu ya. Mungkin ada yang bilang tadi 0 sampai 3 tahun, gitu, sebaiknya kita hindari. Kemudian 2 sampai 5 tahun sudah mulai kita kenalkan sedikit demi sedikit. Kemudian usia primary, misalnya usia primary itu juga sudah mulai kita kenalkan. Dan mungkin sudah ada tahapan di mana kita sudah memberikan gadget pada mereka. Tapi balik lagi, kita yang paling tahu seberapa siap anak-anak kita, gitu ya. Dan mungkin nanti pada saat teenage mereka, ketika mereka mulai berekspresi, gitu, mungkin ada sebagian kita mungkin ketakutan ya, gitu, ketakutan. Anak saya akan buka apa, dan akhirnya kita men-spy tanda kutip ya gitu ya, WA-nya anak-anak kita bacakan dan seterusnya. Justru dengan kondisi remaja mereka, biasanya kan ya kita tahu lah remaja kadang mulai tumbuh mencari sesuatu yang baru. Mungkin Bahi yang masih udah nggak remaja ya Bahi ya. Ya mungkin ketika remaja itu masih kebayang kalau kita terlalu dikontrol seperti apa sih gitu ya. Nah, di situ perlu ada agreement ya. Ketika mereka remaja itu ada agreement antara orang tua dengan anaknya masing-masing bahwa orang tua perlu menjaga mereka. Perlu kita tahu gitu ya, aktivitas mereka. Tapi bukan berarti kita harus memonitor semua aktivitas mereka. Ya, agreement itu juga harus dibangun juga dengan adanya kepercayaan, adanya trust antara anak dan orang tua. Gitu. Jadi antara orang tua dan anak itu ada trust, maka dan juga ada konsekuensi yang harus diberikan ketika trust itu tidak terpenuhi atau tadi tanggung jawab tadi tidak terpenuhi. Jadi stagesnya sebenarnya macam-macam, tapi balik lagi seberapa urgensinya, seberapa siapnya terhadap benefit dan juga resikonya. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya, semoga menjawab pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Beberapa juga memiliki pertanyaan yang beririsan gitu ya. Nah, kalau sekarang nih saya mau tanya terkait tentang dampak
negatif ya. Mungkin kalau tadi ada kekhawatiran, anaknya begini begitu terkait dengan etika. Nah, kemarin kita sempat down ya, Google, Pak Didin. Pak Bahi, gimana tuh ya? Nah, tadi Pak Didin sempat share kalau kita sudah bisa save, bahkan bisa unlimited ya di cloud, dan hampir semua orang sudah mengandalkan cloud. Dan kejadian kemarin, si 45 menit yang luar biasa itu kalau di luar mungkin lagi malam ya, ngaruh nggak ya kalau di luar negeri ya, kalau di daerah barat ya. Kalau di kita kan sore, nah itu pergerakan ekonomi gimana, terus penyimpanan data gimana nih? Boleh dari Bahi deh. Ya, saya boleh mengatasinya gimana nih kalau yang ada seperti ini? Ya, saya mungkin jawab sedikit ya. Oke. Jadi kebetulan kan saya pernah pegang Google, pernah pegang Amazon, Amazon Web Services, sehingga sekarang pegang namanya Digital Realty. Jadi sama juga, dia perusahaan cloud juga. Jadi cloud itu kan dibagi region-region lah ya. Jadi misalnya sekarang AWS dan Google sedang membangun. Indonesia tuh sampai tahun ini mungkin belum, tapi sedang dibangun. Jadi kalau kita misalnya kita nyimpen data, jadi Google Drive kita di mana sih? Mungkin ada kemungkinan Google Drive kita adanya di Singapura. Tetapi ada backupnya juga gitu ya. Ada beberapa region misalnya di Singapura, ada di mana misalnya ada di Hong Kong, ada di Jepang. Jadi sebenarnya itu ada backup gitu kan. Nah, cuman kadang-kadang gitu kan ada problem konvensional, misalnya kan cloud itu kan sama seperti kita punya server ada ribuan di mana tempat. Kalau misalnya ada gangguan koneksi, ada gangguan listrik misalnya. Jadi kita kan dulu pernah ngalamin tuh berapa sehari 2 hari dulu kita mati. Nah itu kalau listrik mati ya udah cloud kan mati juga gitu kan. Jadi supply listrik yang nggak ada ya mati juga. Jadi itu hal-hal teknis yang faktornya banyak lah. Cuman ketika kan sekarang udah banyak tuh sumber. Jadi kayak misalnya klien saya di Realty itu sudah mereka mulai beralih ke teknologi yang renewable, misalnya teknologi tenaga angin menggabung. Jadi kalau sekarang kan semua tergantung pada supply dari PLN misalnya sekarang ya. Atau di negara lain sama lah, PLN-nya Singapura, PLN-nya Hong Kong, nah itu ada nanti menerapkan misalnya dikombinasi tenaga angin, tenaga ombak, tenaga matahari, sehingga semakin banyak backup untuk di sisi energi, ya kan. Kemudian koneksi sama juga, koneksinya misalnya ke kita ada dari macam-macam. Dulu kan pernah ada kita akses karena koneksi bawah lautnya misalnya putus. Nanti ada koneksi satelit segala macam gitu kan, yang misalnya Starlink yang dibikin Elon Musk itu. Jadi kira-kira nanti semakin ke sana sih akan semakin masalah semakin sedikit, tapi tetap akan selalu ada lah ya, akan selalu ada meskipun mungkin tidak terlalu lama. Kita kan sering juga mengalami mati lampu berapa 1 jam 2 jam. Kira-kira sama lah ya, karena mereka pun masih menggunakan teknologi kayak listrik, koneksi gitu kan, kira-kira itu sih. Bahi bisa menambahkan, Bahi? Iya, terima kasih Pak Didin. Jadi tadi menjawab pertanyaan itu, saya pikir ada satu hal yang paling penting juga, itu yang disebut dengan contingency plan ya. Ini nggak cuma di bidang teknologi aja, mungkin pasti di semua bidang itu ada yang namanya contingency plan. Contohnya di kasus Google kemarin gitu ya, untuk personal mungkin itu tidak terlalu berdampak. Contohnya untuk personal seperti saya tidak bisa membuka Gmail atau nggak bisa nonton YouTube, itu kan cuma ditunggu. Iya, kalau misalnya personal kan mungkin hanya kesenangannya tertunda gitu ya. Kesenangannya tertunda, tapi untuk company-company yang memanfaatkan service dari cloud Google itu sendiri, itu yang lumayan terdampak ya. Oleh karena itu contohnya mungkin di perusahaan saya sendiri gitu, perusahaan saya bekerja, kami memiliki contingency plan, yaitu menaruh data tidak hanya pada satu server gitu, atau aplikasi itu tidak berjalan pada satu server. Ada beberapa environment. Jadi ada yang ditaruh di Indonesia, itu ada di server Sigma milik Telkom, di NTT, ada juga yang kita taruh di Alibaba, kita bekerja sama Ali Cloud, perusahaan yang dari Cina. Karena Alibaba itu mungkin tadi menambahkan dari Pak Didin, Alibaba sudah membuka ini ya, penyimpanan data di Indonesia dan PM di Indonesia, dan salah satu peraturan perusahaan finansial adalah datanya harus ada di Indonesia. Makanya kita kerja sama Ali Cloud. Jadi dan juga ada data yang disimpan di server lokal di kantor sendiri.
Jadi Jadi itu membackup penting. datanya banyak ya? Iya, itulah pentingnya karena kan nggak mungkin dalam waktu 5 detik aja servis kita mati, itu akan ada puluhan juta atau ratusan juta kan kita kehilangan di situ. Iya, iya, iya. Jadi kalau dalam istilah klien saya itu kita harus ada multi cloud sama hybrid cloud. Kalau multi cloud berarti ya kayak kita kalau misalnya memakai, kalau perusahaan itu tidak hanya pakai Google kan, pakai AWS, pakai Ali Cloud. Juga jangan lupa itu yang hybrid itu artinya ada yang on premise. Jadi data disimpan di lokasi data center perusahaan sendiri sehingga ketika yang satu itu mati kita bisa memakai data yang di backup di tempat lain gitu. Mungkin tapi untuk personal seperti yang kayak saya di kantor kalau masih kecil, ya saya masih untuk perusahaan pun masih pakai banyak ke Google kan. Saya kemarin ya lumayan juga email perusahaan mati juga. Saya belum masih kecil sehingga belum memakai multi cloud lah ya kan. Aduh, ini saya sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak lagi karena banyak hal-hal yang nggak diketahui ya. Maksudnya saya orang awam, mungkin teman-teman yang menyimak juga banyak yang awam dan ini sangat menarik. Tapi sayang sekali waktu kita sudah mepet sekali, sudah mau habis. Mohon silakan dari Pak Ahmad, Pak Didin, Bahi, boleh memberikan closing statement, satu kalimat saja, terutama kalau untuk Bahi, pesan-pesan untuk adik-adik kelasnya, untuk generasi muda sekarang ya, boleh satu kalimat saja. Sambil sebelum Pak Ahmad, Pak Didin, dengan Bahi, Pak Bahi saya jadinya ya. Silakan untuk peserta webinar di kolom chat box, di situ ada survei form, silakan diisi. Sekarang boleh dari Pak Ahmad dulu. Satu kalimat. Satu kalimat Bu Tian ya? Itu udah satu kalimat. Monggo Pak Ahmad. Ya, balik lagi gitu ya. Apapun perkembangannya, apapun perubahannya, ingat tetap bahwa pendidikan dasar tentang karakter, tentang literasi, itu menjadi penting gitu ya. Teknologi, tapi yang bertanggung jawab. Demikian. Noted. Silakan Pak Didin. Jadi dunia itu kan berubah terus ya. Ini berubah terus, tapi manusia tuh sudah secara basic itu sudah disiapkan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Ya kan? Yang paling penting adalah tadi punya basic karakter yang bagus. Kemudian agama itu kan penting juga. Kemudian yang nggak kalah penting juga anak tuh punya stamina lah, punya stamina. Jadi kita harus balance anak tuh. Kalau saya selalu setiap minimal seminggu sekali anak tuh saya ajak olahraga gitu kan. Karena dengan punya basic karakter yang bagus, punya dasar agama yang bagus, dan punya fisik yang bagus, kita akan bisa menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Istilahnya ada satu istilah lagi, saya punya klien yang namanya bahwa dia mengatakan bahwa pekerjaan itu seperti bola karet lah. Ketika jatuh itu ke lantai akan mantul lagi gitu kan. Tuh, tetapi kesehatan itu seperti bola kristal, ketika sudah jatuh itu ya tidak akan pecah kan udah gitu loh. Jadi kalau selama kita sehat, kehilangan pekerjaan segala macam itu kita akan bisa bangkit lagi. Ya udah kita berusaha lagi saya baru. Yang penting kita punya ketahanan mental yang kuat. Saya dulu pertama kerja di tahun saya kerja 96, 97, 98 saya pindah kerja berapa kali tuh karena krispon kan. Ya udah. Jadi itulah saya pernah mengalami ya kan akhirnya kan ya udah gitu. Kita kan semua terlewati juga gitu kan. Sama kita ada krisis yang baru ya akan terlewati juga gitu kan. Yang penting kita sehat ya nanti kita akan bisa bangkit lagi. Oke, terima kasih Pak. Monggo Bahi. Iya, agak panjang dari satu kalimat, tapi semoga cukup ringkas. Jadi saya banyak banget tadi ya. Saya selalu melihat teknologi itu seperti arus sungai, nggak bisa diberhentikan, tapi bisa dipelajari dan dimanfaatkan. Apakah kita mau menjadi seperti petani yang memanfaatkan arus sungai itu untuk melakukan irigasi dan menghasilkan panen yang berlimpah, atau kita mau menjadi seseorang yang menggunakan sungai itu untuk membuang sampah-sampah kita gitu, untuk membuang omong-omongan kotor kita, teknologi dan segala macam. Ataukah kita juga
tidak mengerti apa-apa dan asal nyebur ke sungai itu, ya pastinya kita akan hanyut dan ya akan terjadi hal buruk di situ. Jadi teknologi itu bisa dimanfaatkan asal dipelajari dan tidak bisa juga langsung nyebur ke dalamnya gitu. Gitu sih. Mirip sama saya, Bahi quote-nya. Mirip. Jadilah kita ikan ya. Ikan, air, sungai. Jadi kita bahas teknologi apa nih? Tapi betul sekali yang dinyatakan oleh Pak Ahmad, Pak Didin, dan Bahi bahwa ya kita nggak bisa semena-mena masuk saja mengikuti arus, tapi kita harus jaga kondisi, karakter kita harus siap, begitu ya kurang lebih. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat untuk semua yang menyimak acara hari ini. Terima kasih banyak. Dengan saya Tiani Sintani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.